Kalau Triteos itu ada 3 laki-laki, mereka bekawan tiga-tiganya. Ini bapak, mama sama anak kandung, itu namanya Tritunggal, Ucok. Itu 3 antropos. Ya udah mati aja lah. Ini Triteos. Dengar kau Kumala, bapak, mama, anak-anak tuh. Dengar itu Kumala. Ada perlawanan, capek gue. Gak ada tempat juga. Kalian itu premium menghujat kalian itu. Sudah Itu masuk Luga Kristen tuh. Luga ini Kristen, Nabi dia. Kamu Nabi dia tuh. Kristen Kalian dia. bisa Nggak tahu sih Kalian ini Luga memang- di Kumala ini. Iya. Orang baru dia. Kristen itu. Salahkan Tanya. kita. Yang ngomong Luga, yang disalahkan saya apa sih? Luga, kamu ini Luga. Tanggung jawab. Coba jelaskan Luga, posisimu Jangan, Luga. Luga ini di atasnya Iya. pendeta ini. Silakan Luga. Luga, saya tanya, Mas Luga ini Muslim bukan? Kristen. Tuh. Luga Kumala Nabi nih. bukan? Nabi Itu udah apa rasul, pendeta? Bang. Tuh. Hah? Naik pangkat jadi rasul. Oh, sudah menjadi rasul ya, sudah naik ya. Ya, kalau kata orang bilang, insya Allah rasul. Berarti di atasnya pendeta ya. Nah, Iyalah, mana sih kau? Kumala apaan? Nggak ada jabatan Kumala. Duduk di pojokan di gereja, ngelawan Nabi. Kalian kalau ada keraguan-raguan dalam tanya ahli kitab, jangan tanya aku. Ya Luga ahli kitab itu, Nabi Rasul dia. Kristen Ahli kitab dia. dari mana? Ya, tanya sama dia lah. Luga ini Silakan. Kristen Kumala. Waduh. Itu kebiasaan kalian berdusta. Enggak, pertanyaan Kumala. Waduh, Pertanyaan dikira Kumala. berdusta kau Luga. Pertanyaan Kumala bener itu, harus dijawab. Berdusta. Pertanyaan Kumala ini bener nih, dijawab dulu Luga. Luga Ahli dibilang kitab dari berdusta. mana kau Luga? Ya, Luga. Kumala bener Jawab, pertanyaannya, ahli kitab dari mana kau Luga? Jawab Jawab lah. Luga. Saya puji Tuhan dari surga. Ngaku-ngaku Diutus dari oleh SD. Bapa. Tuhan, itulah jurus kalian. Jika kalian bertanya tentang Kalian ya. Udah kelar itu. Roh Kudus Jangan memakan. bilang kalian. Udah, putus sudah. Sih dia bilang nggak ada. Lagi masih hujan. Kalau Berarti itu Roh mama Kudus itu kandungnya, mamanya salahnya Yesus di ya? mana? Iya, terus kalau Roh Kudus mamanya itu emang salahnya di mana sih, Ucok? Kan nggak salah, udah tobat dulu. Tuh, Ya, Kumala, dengar Kumala. Dengerin Kumala. Dengerin. Salahnya di mana Kumala? Saya itu pertanyaan bagus itu. Di mana emang di mana salahnya? masuk room ya usin begini nih. Tuh kan nggak bisa jawab kalian Kumala kan? di room Kristen tuh, room Kristen kasih kesempatan menjawab, nggak pakai keroyokan, nggak pakai hujat, bertanya yang Dia baik. Kristen ini. Aduh, beda lah. Kalau orang Muslim, Kristen itu dikasih kesempatan, diberi Iya. panggung. Beda dengan room Kristen, ketika berhasil langsung di-kick. Iya, aku jujur aja Orang ya. nyamar. Aku Ini sekarang menyamar. musuhku Dalam berbulu domba. musuhku paling Nggak besar ada. itu justru Yanes, bukan Islam. Kalau Islam kan kita udah berkawan sama orang Islam mah. Cuma kalian sebetulnya orang-orang baiknya, orang baik kalau berarti masih manusia kan. Cuma yang bikin kalian Bentar jahat dulu, itu. Kumala santai dulu. Santai dulu, Kumala santai. Kalau orang baik, Kumala santai. Kalau orang baik, pastikan setiap tuduhan itu diadres pada tempatnya. Kalau berbicara Pak Luga, ya ke Pak Luga lah. Pak Kripto ke Pak Kripto, jangan terus semuanya ke kita. Aku nggak Yang bicara dengerin Kristen. Pak Luga, Pertanyaan Pak karena- Luga tadi harus dijawab oleh Anda. Emang masalahnya apa kalau Roh Kudus itu jadi mama? Apa? Tadi pertanyaan gimana Luga? Apa Roh Kudus? Kalau Roh Kudus mama kandungnya, salahnya di mana? Itulah nggak ada orang Kristen yang bilang itu roh kudus Jawab dulu mama. tuh. Itulah kebiasaan Makanya kau kalian. belajar. Cokot. Tidak tahukah kalian Terus kok- fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Kukira. Ini Luka Masa? Kristen Kumala. Waduh. Eh, Bang Kripto, Kecuali. Luka ini Islam apa Kristen Bang Kripto? Kristen Koplak. Ah, teman-teman Muslim dengerin ya. Allah Ada Bapa orang kan sebentar, kata sebentar, bahwa sebentar. roh kudus Ya, itu sebentar dulu. mamanya. Ucok sebentar ya, gini. Kalau Allah Bapa, Bapak kandungnya Yesus, nggak ada yang marah. Kalau Roh Kudus yang katanya Tritunggal, satu dengan Bapa, satu dengan Yesus, malah marah, kan lucu, lucu nggak? Lucu. Bapak dipanggil Bapak kandungnya Yesus, nggak marah dia si Ucok ini. Tapi kalau Roh Kudus dipanggil Mama, itu kan Tritunggal. Bapaknya, mamanya, manaknya? Salahnya di mana? Nggak ada yang salah kok. Salah lah. Mana ada di Alkitab mama?
Itu karena udah dikanon sama orang Katolik, dihapus-hapus kata mama, dihapus. Mama juga orang Islam, Itu nih dihapus-hapus, framing kanon-kanon dari mana? dihapus, diedit sama orang Katolik, mamanya dihapus. Dihapus, diedit, Ganti masih si ada Maria. naskah sekarang. Kamu itu framing itu nih ajaran apa itu? Masih ada itu buktinya Dia di sana tuh, kanonnya itu, naskah Dia aslinya semua. Sebentar ya, dia abad pertama. Kamu tahu Alkitab dari berbahasa mana? orang lain. Itu ada tulisan mama, ibu. Nah, setelah di abad ketiga dihapus sama gereja Katolik. Udah nggak ada lagi kata mamanya, uang dihapus. Kalian Kenapa kalau mau dihapus? kitab coba Itulah kalian bertanya ide dari kiamat Dajjal. habis kalian Sebentar. katanya aku cuma orang biasa aja Menghapus cuma kata ibu dan mama dari Alkitab itu idenya Dajjal. Usar. mana ada Ya ada udahlah, dihapus-hapus kalau ya, percaya udah tadi framing ditulis kalian terserah masih Allah. ada kitab sampai sekarang nggak sama Susah Al-Quran diatur. tidak ada bunyinya, tidak ada cuma selembar, cuma 3 ayat sih bunyinya itunya. Ini udah susah nih diatur. Udahlah, kalau kau nggak percaya masuk neraka lah kau. Kalian yang masuk neraka karena kakaknya Allah, kalian ada di neraka satu. Waduh, ini duga ini Kristen kepala. Waduh, Gak mau, saya nggak punya teman Kristen gitu, nggak ngaku saya. Nggak ada Ya Kristen udah. bilang sama Yesus. masa lu ini Berarti Kristen apa orang enggak masa? berarti orang Islam lebih pintar dari kau. Terserah. Kalau Masa? kalian mau Dibuka mainnya masa? Orang Islam aja nggak marah kok. Gue bilang Roh Kudus mama kan diam-diam baik kan. Kenapa bang? Luga ini Kristen apa enggak? Kayaknya nih Luga sama Kumala dua-duanya Islam malah aku lihat. Dua-duanya. Bang Kripto ini yang lebih jujur. Bang Kripto, Luga Kristen apa enggak Bang Kripto? Waduh. Bukan. Luga bukan Kristen. Wah. Saya Kristen, saya tuh Kristen sejati, cok, ngaco kau. Mama Roh Kudus gimana sih? Luga. Kalau Allah Bapak nggak boleh. Kalau ayahnya Allah Bapak, kau nggak marah. Kalau Roh Kudus mamanya, kau marah. Terus kau, jadi maksudnya Yesus tuh Ayah bapak apa? Nggak pernah dengar ayah bapak. kan Yesus memanggil Allah kan sebagai bapaknya. Ya terus Terus mamanya kemana, Dodong? bukan bapak pakai K, bapak tanpa huruf Iya K. sama aja bapak, intinya bapak-bapak kan. Maknanya bukan ayah. Loh namanya bapak ya bapak lah. Ini gimana sih cara Luga itu harus mengerti makna baru bisa cerdas. itu sama, itu kan dari bahasa Ibrani, ya aba ya bapak. Bapak itu ayah. Bapak itu Sekarang gue tanya, ada nggak orang punya anak tapi nggak ada mamanya? Nggak ada, itu namanya orang gila. Betul nggak, teman-teman? Ada orang punya anak tapi nggak ada mamanya, nggak mungkin terjadi kan? Kalau Anak haram ada, lah, anak haram. pasti ada mama. Nah sekarang ku tanya, mamanya Yesus siapa coba? Coba kau jawab, mamanya Yesus siapa? mamanya Yesus itu Maria. Maria itu manusia tolol, masa tuh manusia melahirkan Tuhan? Lu begila lu apa? Lama-lama gue cubit nih giginya nih. Mana ada manusia melahirkan Tuhan, orang gila. Oh, selamat siang. Selamat siang. Bener kan gua? Kalau begitu Luga saya tanya ya. Luga itu memanggil negeri Indonesia bumi pertiwi. Masa ada Itu bumi- beda, negeri itu nggak punya kelamin. Ada nggak Itu pertiwi. Indonesia kelaminnya kan nggak ada. Nah kalau Itu pertiwi kalau apa? namanya orang tua itu pasti ada mamanya. Nah, kalau Kau punya bumi mama pertiwi, nggak? Masa dibilang Masa Yesus disamakan dengan bumi pertiwi? Lu udah gila, bumi pertiwi itu tanah. Disamakan Yesus sama bumi Tanah kok pertiwi. namanya pertiwi? Emang tanah bisa melahirkan? Halo. Selamat siang. Ini kayaknya minta disunat 2 kali. Iya, selamat siang dokter. Dari ya. Silakan. Islam. Lugan Islam Kristen. Pendeta Bukan Nabi Kristen. Rasulmu tuh. Udah rasul Nabimu. saya. Udah lama saya jadi rasul, puji Tuhan. Rasul Kristen. Rasulullah Islam Kristen. Kristen lah. Rasulmu tuh kau harga itu.
Di Kristen. Ini kripto Kristen. Kristen. Ini siapa sih nanya-nanya kayak satpam aja lu? Iya, kayak orang baru aja kau. Itu orang lama semua itu. Aduh, inilah kalian Pak sesama Kristen pun kalian ini berdebat. Inilah kalian mempermalukan namanya di Justru depan banyak Islam. orang Kristen yang masuk neraka karena ketololan. Iya, tetapi dari segi kamu itu narasi itu kan, itulah yang membuat kacau Kristen. Iya, mamanya kemana, Ucok? Masa ada bapaknya, mamanya nggak ada? Iya, Jadi masuk akal gitu. loh. Iya betul. Mama secara Pertiwi, bapaknya kemana? Bumi, Pritiwi. apa namanya secara iya, secara mama secara, kandung secara anak mama itu, bapaknya juga anak dijadikan itu sama bapaknya dengan mana, Bumi mamanya Pertiwi. mana, Luga, anak tangga, Luga. Iya, jangan sama Anak kau sama tangga. aku. Yesus itu Tuhan, bukan tangga, Dodong. Bukan anak tangga, bapaknya mana, ibunya mana, masa anak Iya, tangga kalau sih? tangga. Sama kan Tuhan sama tangga, orang gila. Iya, itu Tuhan loh, aduh. Sama kan. Memang lama-lama ada gila-gilanya memang. Makanya Parah kau belajar nih. sama Nabi, jangan belajar sama Rasul jangan pendeta lawan konyol. Rasul. Nabi tuh, Kolor. Kristen tuh. Inilah kalau kebanyakan makan daging biawak. iya Lugan, siapa Tuhanmu Lugan? Ya, Siapa Tuhanmu? Tuhan saya Yesus. Terus Kenapa kamu tanyakan siapa bapaknya, siapa mamanya? Iya, gak percaya kan Yesus dia. masih punya bapak, Allah Bapa. Mamanya siapa? Ya udah. Namanya siapa? Iya, bapak mamanya secara kemanusiaannya ya si Yusuf sama Gak si bisa gitu kau. Gak Ada bisa bapak ada begitu mama. lah, pintaran orang Islam lah. Bahaya Wajar kau. lah kau jadi Neraka semua kau. minoritas tolol kau. Udah minoritas blow on lagi. Makanya kau belajar sama Nabi biar pintar dikit atau tak tahu. Kolor. bahaya ini nuan dari Cilugan ini. Berarti ini sesat ini berarti. Udah bro, kau masuk neraka aja ya. Daftarin diri kau ke super. Bapak kau lagi nungguin di sono. Capek aku lihat kau. Luka dibilang sesat. Luka sesat ya, begitu ya. Banyakan makan nasi basi Bang, kau. apa bang? Si Luka ini sesat apa bukan? Bukan sesat lagi. Bawain otak waras deh, biar dia waras. Bukannya Mana Bang, otak waras? kan ku bilang Yesus itu kan katanya anak Allah. Nanti ditanya orang siapa mamanya, kau nggak bisa jawab, kan kau bisa dibilang gila kan? Siapa mamanya, siapa bapaknya? Pertanyaanmu itu. Iya emang iya, itu kan pertanyaan waras kan? Siapa bapaknya? Allah Bapa. Siapa mamanya? Allah Roh Kudus, kan enak jawabnya. Kalau kau ditanya, kau lari ke Bumi Pertiwi. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, Allah Bapa, apa aja kamu ini? Kamu ini ajaran sesat macam mana kamu? Aku tanya sama kau, Yesus anak Allah bukan? Anak Allah bukan? Secara Kok kemanusiaannya, ditanya Mas? Yusuf Enggak, dan si ku tanya Maria. Yesus itu anak bukan? Anak Allah kan? Ku tanya, Iya, kalau dia secara anak Allah, siapa bapaknya? Ya, Yesus itu ibunya bapaknya Yusuf dan Maria. Terus apa lagi? Apa yang kamu katakan? Enggak, ku tanya Yesus kan anak Allah, bapaknya siapa? Ya kalau bertanya yang pintar dikit lah. Ya, Iya. tanya kemana? Kan bodoh Kamu amat. tanya kemana? Orang ditanya baik-baik, Yesus kan anak Allah. Wajar dong ditanya siapa ortunya, siapa bapaknya. Coba kau jawab siapa. Bapaknya siapa? Bapaknya Sama Yesus sebenarnya itu yang bodoh. Terus siapa bapak mamanya lagi? Udah itu lah. Terus yang apa bertanya lagi? bodoh gimana? Awak kan bertanyanya normal nggak? Teman-teman Muslim, aku bertanya wajar nggak? Betul, wajar. Luar Ya, biasa. Wajar kan? Bentar lah. Yesus katanya Ada Allah. bapak, masa ada mama. Betul tuh. Kalau Yesus anak Allah, pertanyaan pasti orang pasti nanya siapa bapaknya? Iya betul. Allah Bapa. Ditanya lagi siapa mamanya? Nggak mungkin Maria. Maria manusia. Satu-satunya jawaban Roh Kudus. Udah. Makanya kau sekolah. Kamu aja. Kamu sesat kamu ini. Kamu mengikuti orang Yesus sesat. itu manusia.
Yang bertanya ini. Bapaknya nggak ada. Adanya yang, mama. yang bertanya. Ini siapa lagi? Yesus itu punya bapak angkat namanya Yusuf, tapi dia bukan dari bapak Zohir. Oke, sekarang gue tanya, punya bapak angkat. Bapak kandungnya siapa? Nggak ada. Kok nggak ada sih? Sudah tahu dia Dia dari tidak Roh Kudus. dikandung dari Katanya bodoh amat. bapak. Kampret. Masa nggak ada bapak? Bapak kandungnya Sudah tahu-tahu dia lahir dalam hubungan badan. Kau tanya bapaknya. Yang bodoh siapa? Yang Iya, bertanya tapi atau yang bapak itu Allah Bapa, dia disebut anak Allah. Kalau Yesus itu lahir, Yesus berarti lahir itu dari Roh Kudus. Tidak ada hubungan badan Yesus lahir. Makanya kalau kau tanya bapaknya ya, yang siapa, kau sekarang yang ditanya nama kandungnya Yesus siapa? Diam nih. Mama kandungnya. Luga, Bang Luga. Ini istri saya pengen ngomong sama Bang Luga nih. Ya, Udah ngomong lah. Bang Luga nih. Gantian dulu, gantian dulu. Yang benar di mute, berarti. Yesus sebelum datang ke dunia ya, dia sudah ada dulunya di sana di sorga. Iya, bapaknya siapa? Bapak di sorga ya. Kamu nggak usah tahu. Bapak kandungnya Itu aja. siapa? Kau jawab Tanya dulu. aja Bapak kamu kandungnya berdoa siapa? kepada Bapak di sorga. Siapa itu Yesus? Saya tanya, bapak Siapa itu kandungnya Allah? Yesus siapa? Allah itu jemputan bukan nama. Kalau di Islam nama ya. Yang saya tanya, bapak Karena kandungnya namanya Yesus nggak siapa? boleh disebut-sebut, Ini sangat tanya suci. dijawab nih. Nenek-nenek nih. Bapak kandungnya Roh siapa? Kudus bukan ibu. Iya, kalau saya tanya, Ibu Maria bapak kandungnya itu, Ibu Maria bukan Maryam ya, Ibu Maria itu cuma malah dipinjam lari perutnya buat melahirkan Yesus ke dunia. Berasal dari Roh Kudus itu, asalnya Yesus itu berasal dari Roh Kudus. Bang lahir Cipto di kok jadi dunia. perempuan suaranya Bang Cipto? Bang Cipto. Bang Cipto kok jadi perempuan suaranya? Kacauan orang, nanti orang yang lain bingung. Saya cuma Namanya nanya, Bapak mama Maha Kuasa, Bapak yang di sorga, bukan Bapak-bapak dunia. Iya, Bapak di Mama sorga itu kandungnya Maha siapa? Kuasa. Kalau Maha Berarti- Kuasa mau jadikan orang bagaimana aja juga bisa. Dia Gak usah No, nggak bisa. Iblis, kamu Bisa mana? bagaikan langit dan bumi, pikirannya jauh, nggak bakal ngerti ya. semua Sangat tuh harus punya misteri. bapak kandung, nggak bisa ngasal-ngasal. Kalau mau ngerti, berdoalah pada Tuhan, Bapa Ya di udah, kau masuk sorga, neraka aja lah. siapakah Yesus Nenek, itu? kau malah ngajarin orang. Kau masuk neraka kau, Allah nenek. yang disembah orang Islam, pasti yang datang Yesus. Banyak tuh yang berdoa di Mekah, yang datang Yesus yang nyamperin. Dia Alfa dan berdoa yang Omega. datang bukan Yesus, Mama Pak. kandungnya Yesus siapa? Kok malah bahas Yesus? Bukan Maryam ya, Maryam tuh saudaranya Iya, mama Musa. siapa? Kalau bukan Maria, Kalau mamanya Maria. siapa? Ditanya malah nggak jawab, udahlah langsung aja masuk neraka sono, susah diatur kau. Banyak orang masuk neraka akhirnya. Bang Luga. Luga, kau nanya-nanya apa Luga? Pertanyaannya apa Bang tadi Bang Luga tadi? Aku bisa jawab loh itu. Kan gini, bapak kandungnya Yesus siapa? Coba kau jawab. Oh, itu gampang Bang. Sang pencipta langit dan bumi. Oke, itu kan iya, bapak Anda berarti kandungnya. ya. Bagus, pintar kau. Mama kandungnya siapa? Ya Maria. Maria lah. Hah? Masa Maria. Tuhan kawin sama Maria punya anak Yesus? Lu udah gila ya? Loh, Terus Lama-lama kena balok. Maria siapanya Yesus Luga? Itu mama angkat. Oh, mama angkat yang melahirkan Yesus siapa Luga? Maria kan mama angkat. Maria. Yesus lahir dari mana? Tidak ada hubungan seksual sama si Yusuf kolor. Kau mampus kau Roh longor. Kudus, Roh Kudus gitu. Di Itu aja mana ada ayat pas melahirkan Mama Yesus? Mana kandungnya Yesus ayatnya? siapa? Mama kandungnya Yesus siapa? Saya jawab Maria. Jadi Maria melahirkan Tuhan. Kau udah gila? Gila ya? Betul. Ciptaan melahirkan pencipta. Aku bertanya Iya, pintar iya, sama iya. Ada manusia melahirkan pencipta. Luga yang salah itu kalau kau bilang roh yang melahirkan, datanya mana?
Yohanes Kalau- 3 ayat 5, setiap Kalau yang Yesus dilahirkan dari roh dilahirkan adalah jelas. anak Allah. Yohanes 5:3, Yohanes 3:5. Semua orang Yahudi tahu. Aduh, barang Tapi siapa apa? dilahirkan dari air dan roh, dia boleh masuk surga. Yohanes 3:5. Roh Mampus Kudus kau. itu melahirkan. Makanya jangan kau sok-sokan kau. Serang-serang orang Kristen. Kau bertanya, Iya, saya kan tanya. dijawab. Orang Islam lebih pintar dari kau. Mama kandung Yesus siapa? Maria. Tuh, aduh, udahlah. Udah kok nggak ada bisa orang? diobatin lagi nih. Udah nggak bisa tertolong ini. Neraka dia Kau surga. gimana? Yang bertanya yang Kau bodoh, terima yang bertanya kenyataan juga. bodoh amat yang bertanya. Takut kau terima kenyataan. Kau mau berbohong. Maria itu tidak pernah Kau bertanya, bersetubuh saya dengan menjawab, Yusuf. kan? Kau bertanya, saya Maria. menjawab, kan? Makanya kau harus Maria. tahu jalan cerita. Kau baca Alkitab, jangan kau cuma baca komik Iya. tiap hari. Maria itu siapa menurut kamu? Itu Maria pendeta, woi, pendeta. Dan Nabi Kristen dia Nabi tuh, udah berapa surga. Nggak tahu nih. Orang Makanya, Islam lebih pintar dari kau si jangan hidup dengan Bukan. kepalsuan lu, Kau sudah ngaku nabi palsu. Makanya kau jangan hidup Yang dengan kutanya sama kepalsuan. muncul kau. Makanya Apa hidup kau itu nama dengan makan kepalsuan. Yesus? Makannya siapa? Kau menyangkal ibu Yesus. Gimana itu? Kau menyangkal ibu kandung Yesus. Mama kandungnya siapa? Lama-lama ku suntik vaksin kau ya. Iya, Maria yang melahirkan Yesus. Iya, Maria melahirkan Yesus, tapi itu cuma alat doang, bukan itu mama kandungnya. Yesus sudah ada di surga sebelum Maria ada. Mamamu melahirkan kamu cuma alat mamamu itu. Kalau mama saya, ya, kalau mama saya memang saya darahnya mama saya, sel telurnya mama saya. Kalau Yesus bukan sel telurnya Maria, itu dari Roh Kudus. Aduh, kolor, botak. Dari Roh Kudus. Roh Kudus dilahirkan siapa kalau begitu? Roh Kudus itu Tuhan, Dodong. Tuhan dilahirkan siapa? Hah? Tuhan dilahirkan siapa? Tuhan mana ada yang lahirin? Ini ada ajaran baru lagi. Yesus dilahirkan tidak? Yesus dilahirkan tidak? Yesus itu cuma turun dari surga lewat doang, lewat numpang lewat. Dilahirkan tidak? Udahlah teman-teman Muslim ini dibuang aja di laut, disuruh masuk neraka aja nih. Yesus Orang dilahirkan Islam- tidak? Orang Islam aja nggak ngebantah, gue bilang Roh Kudus mama. Lu Iya, orang Islam Kristen pun, orang aja, Islam aja. Ini Orang Islam pun nggak bisa bantah saya di sini. masukkan nanti anak babi ke mulut Coba, kau. ada nggak orang Islam yang mau bantah saya di sini? Kalau saya mengatakan Yesus dilahirkan Orang Maria, gila, orang Islam yang atau membantah saya. dibantah. Nah, siapa? Coba, ayo bersuara orang Islam. Siapa yang membantah saya di sini? Tuhan Kau Yesus nggak perlu dilahirkan dibantah, Maria. kau udah salah jawab. Udah yang on kau hidup dengan kepalsuan. Kelahkan dulu juga. Kau udah salah. Nah inilah bang, Setiap dia. ucapanmu itu, Lugan. Makanya Orang Kristen. ucapanmu itu penuh dengan kepalsuan. Pendajal ucapanmu. seperti inilah nasib Karena kau sosial hidup di di alam dalam semesta. kepalsuan. Bukan tidak hidup di dalam keaslian kau, hidup dalam kepalsuan. Makanya setiap narasimu Ini itu penuh namanya dengan udah bebal. kepalsuan. Kalau sudah seperti ini namanya Oke, saya udah tanya lagi bebal, sama kau, tinggal Lugan. dibuang aja. Udah, Yang- kalau kau yang- nggak percaya udah mati aja kau sana. Yang Pergi ke lahirin sana. Tuhan Yesus siapa? Yang lahirin Tuhan Yesus siapa, Lugan? Nggak bisa jawab kau. Masa katanya bapaknya Yang- Tuhan, mamanya Maria. Kan Yang orang lahirin India. siapa? Masa Tuhan kawin sama Maria? Yang lahirin siapa, Lugan? Mana ada Tuhan kawin sama Maria punya Yesus? Saya hidup di dunia nyata ini, bukan di dunia ketertiban. Saya tanya sama kau, yang lahirin Tuhan Yesus siapa? Yang melahirkan Nah, kok kabur? Terus kau, sok-sokan kau hidup dengan kepalsuan kau. Sok-sokan bertanya, giliran ditanya nggak bisa menjawab. Kalau kemana lu gak nih? Makanya jangan kita hidup dengan kepalsuan. Aku ada pertanyaan sama Luga loh. Hidup sesuai dengan kenyataan saja, tidak usah terlalu banyak ilmu.
ilmu itu menyesatkan kalian nantinya. Luga mana luga? Aduh, jangan dikejar. Aduh, Nabi kalian jangan digituin dong. Dia Nabi kalian Disitulah dulu. semua akan terungkap. Jadi begitu ya teman-teman SMA, mohon maaf ya. Kalau saya sekarang itu tidak mau terlalu belajar, tidak mau saya terlalu banyak ilmu, karena saya takut. Tapi itu Nabi menghadap kalian loh. Harga saya nabinya. takut, semakin pintar orang itu, saya semakin takut untuk belajar sama orang pintar. Kenapa? Karena sudah ada pesannya. Berhati-hatilah kalian dengan guru-guru palsu, para nabi-nabi palsu. Itu mereka selalu berucap dengan mulut manis. Makanya saya itu hidup di akhir zaman ini hanya menunggu penantian hari penghakiman. Disitulah baru kebenaran semua akan terungkap. Apa yang kita perdebatkan di dunia ini akan terungkap setelah di hari pengadilan. Makanya saya hanya menunggu itu, tidak mau saya belajar dengan orang pintar karena saya takut. Ya, sebentar, sebelum menurut Mas Aha, bapaknya Yesus itu siapa, Mas Aha? Ya. Udah, saya gitu ya. Saya kegelitik naik tadi. Anda diskusi sama saya, jangan kok kabur sama saya lu. Mas Aha? Iya. Iya. Ayahanda itu siapa, Mas Aha? Oh, Ayahanda itu proper name dari bapaknya Yesus. Nah, itu. Oh, berarti bapaknya Yesus nama proper name-nya Ayahanda gitu ya? Betul, Bang. Betul. Waduh, silakan Bungsu, apa proper name-nya bapaknya Yesus itu Ayahanda, Bungsu? Mohon maaf ya teman-teman, saya tidak mempunyai otoritas untuk membahas ketuhanan karena saya adalah makhluk yang lemah, tidak mempunyai otoritas itu. Saya tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Saya hanya hidup di dunia nyata. Itu kalau tentang Tuhan, biarlah Tuhan yang tahu. Saya sudah punya iman sendiri, dan iman saya itu tidak perlu saya beberkan kepada orang lain. Cukup saya sendiri yang merasakan antara saya dengan Tuhan. Kalau untuk menceritakan iman saya kepada orang lain, untuk apa? Seperti itu, bro. Saya tidak punya otoritas menceritakan tentang Tuhan, bro. Mohon maaf. Saya hanya membantah ketika ada narasi-narasi yang tidak enak menurut saya. Itu saya bantah. Seperti itu. Ya, dibantah aja kalau kamu nggak sepakat dengan pernyataannya Mas Aha. Iya, iya itu menurut dia. Saya nggak bisa otoritas. Saya tidak punya otoritas. Iya, apa benar bapaknya Yesus itu proper name-nya Ayahanda? Karena masing-masing orang itu punya pendapat sendiri, punya pemikiran sendiri, punya pengalaman sendiri. Saya tidak punya hak untuk menghakimi, karena yang berhak menghakimi hanyalah Tuhan. Tuhan yang akan datang menghakimi nanti, bro. Manusia tidak berhak untuk mengetahui. Nah, itu. Karena yang maha tahu itu hanya Tuhan. Hati-hati loh, kita ini hidup dengan mengajar itu beda, ya. Jadi saya tidak percaya dengan pengajar, tidak percaya saya. Maupun pengajar Islam, pengajar Kristen, nggak percaya saya. Aduh, kalau nggak percaya gimana ini Bang Kripto? Nggak percaya. Nggak percaya, buat apa ada datang ke sini? Nggak percaya dengan pengajar Kristen katanya, gimana ini? Iya, tadi kan saya naik karena si Luga tadi mempertanyakan tentang melahirkan. Nah, jadi saya tanya, saya jawab, kalau Tuhan Yesus ya jelas dilahirkan sama Maria, kan faktanya begitu, semua orang Yahudi tahu. Nah, dia mau membantah itu. Berarti ada nggak yang bisa belajar kalau Yesus itu dilahirkan? Ya berarti pengajaran Lukas sesat itu Bang Kripto tadi. Jangan di report lah teman-teman Kristen. Ini semuanya Kristen semuanya ini. Bang Andi, tolong Bang Luka dihubungi lagi Bang Andi. Dari tadi enak diskusinya. Waduh. Bang Luga, silakan naik, gantiin saya deh, Bang Luga. Enggak usah Bang Kripto. Bang Kripto enggak usah. Ini masih ada saya kosong. itu, bro. Selepas daripada Tuhan Yesus, tidak ada lagi yang saya percaya, karena sudah jelas di sini dikatakan berhati-hatilah kalian dengan pengajar-pengajar palsu akan datang.
akan datang nabi-nabi palsu. Jadi setiap ada nabi yang datang, bagaimana saya mau percaya? Nggak akan ada yang saya percaya. Nabi Luga muncul lagi. Saya sama kripto nggak. Baru-baru lagi dia ketemu ngaku dia nabi. Sudah jelas palsu. Tuhan Yesus sudah menubuatkan akan datang nabi-nabi palsu. Intinya begitu, tunggu saja hari penghakiman akan datang, hari pengadilan. Mending hiduplah di atas kebodohan daripada hidup di atas kepintaran, tapi kepintaran itu menyesatkan. Mending hidup di atas ketidaktahuan, bro. Lebih bermanfaat. Orang tidak tahu itu hukumannya apa itu. Jadi kamu nggak mau belajar lagi. Yesus sudah mati. Yesus sudah meninggal. Udah jelas iman saya. Iman saya di dalam hati saya. Hanya saya dengan Tuhan yang tahu, bro. Hanya saya dengan Tuhan yang tahu, bro. Cek. Ini anak ini dari tadi gua denger. Kamu naik ke sini tidak percaya siapapun, tapi kamu banyak ngomong. Itu pertama. Kedua, hanya Yesus yang kau percaya. Iya, betul. Oke. Kalau Yesus berkata babi itu haram, kau percaya nggak? Di mana ada ucapannya itu? Dia kan mengajar. Di mana ucapannya? Imamat 11:7 dia pakai. Kenapa juga Imamat berapa? Imamat 11:7. Yesus taat terhadap hukum Taurat. Hukum Taurat babi itu haram. Kau percaya nggak? Dengerin dulu. Dengerin dulu. Kau tak berat lagi kan omongan gua. Dengerin dulu. Yesus itu tidak satu titik pun dihapus dari hukum Taurat. Yesus taat terhadap hukum Taurat. Hukum Taurat babi itu haram. Kau percaya nggak tuh? Percaya saya. Kenapa? Percaya. Berarti kau nggak makan babi? Nggak makan babi saya. Oke, lanjut. Kedua, Yesus itu kuduskan hari Sabat. Kau percaya nggak? Percaya saya. Jadi kau ke gereja hari apa? Hari Sabat saya ke gereja. Hari Sabat itu hari apa? Hari Minggu. Kenapa emangnya? Hari Sabat hari Minggu. Dari mana kau belajar itu? Hari Sabtu, hari Sabat. Tapi kami beribadah di hari Minggu. Kenapa Katanya emangnya? percaya sama Yesus. Yesus hari Sabat Sabtu, lu hari Minggu. Kenapa? Ya berarti kau nggak percaya Yesus. Percaya saya. Nah, hari Sabat hari apa? Hari Sabtu. Yesus pergi gereja hari apa? Mana kutehe, saya nggak pernah lihat. Nah, Yesus bukan ke gereja, ke sinagog hari Sabat. Hari Sabat. Nah, terus? Nah, kenapa kau hari Minggu? Kenapa kalau saya ke gereja hari Minggu? Berarti kau nggak percaya Yesus. Percaya saya. Saya pergi. Barusan kau ngomong hanya Yesus kau percaya. Ternyata nggak juga. Kau berani mengkritik yang lain, kau sendiri yang tidak melaksanakan apa yang dilakukan oleh Yesus. Apalagi yang kau tanyakan? Nah, kena kau satu di sini kan? Oke. Apalagi yang kau tanyakan? Yang kedua, yang ketiga. Dengerin dulu. Ya, Selebes. Gantian ya. Kenapa? Gantiannya. Gantian nanti saya tanya ya. Iya, katanya nggak mau. Katanya nggak mau diskusi. Hanya percaya Yesus. Bukan nggak mau diskusi. Gimana sih? Saya memang tidak mau diskusi. Giliran kena skakmat baru begini. Ntar saya tanya juga kau. Bisa nggak? Ya nggak usah banyak ngomong dulu, diam dulu di situ. Berani nggak? Kau udah skakmat ini. Ciri-ciri orang skakmat itu nggak mau mendengarkan. Banyak ngomong, kita ngomong, dia ngomong, pura-pura nggak mau dengerin. Bukan pura-pura, kau yang nggak mau komitmen. Kau berani nggak saya tanya? Iya. Tenang dulu, sehat politik kau di sini. Sudah. Nah, pelanggaranmu ya pura-pura, katanya dia nggak makan babi, ternyata juga. Diam dulu kau di situ. Sudah berapa pertanyaanmu? Sudah 3. Diam dulu, saya hajar kau. Semua yang dilakukan oleh Yesus, katanya kau hanya percaya Yesus. Iya betul. Padahal Yesus itu banyak pengajarannya. Yesus berkata di Ulangan 64, Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Yesus mengatakan hanya ada satu Tuhan. Kau percaya nggak? Percaya satu Tuhan. Oke. Tuhan yang mana yang dimaksud oleh Yesus? Hanya ada satu Tuhan. Kalau ada satu Tuhan, Tuhan yang mana lagi? Ya, siapa Tuhan yang dimaksud oleh Yesus itu? Yesus cuma satu. Yesus itu bukan 2, bukan 3. Yesus cuma satu. Yesus berkata hanya ada satu Tuhan. Pertanyaannya, yang satu Tuhan itu yang dimaksud Yesus siapa? Tuhan satu.
Betul, Tuhan satu. Iya, yang mana Tuhan yang satu itu yang dimaksud oleh Yesus? Yesus Kena Tuhan. lagi, kena Yesus lagi cuma kepalanya satu. kan? Yesus cuma satu. Saya nggak nanya Yesus berapa. Tuhan itu satu menurut Yesus. Pertanyaannya, siapa Tuhan yang satu itu menurut Yesus? Kamu nggak bisa terima jawabannya. Saya sudah bilang hanya Nah, satu. orang kamu nggak menjawab kok. Ini saya sudah jawab dari tadi. Siapa Tuhan yang satu itu menurut Yesus Yesus? cuma satu. Saya nggak nanya Yesus ada berapa. Saya tanya, menurut Yesus Tuhan hanya satu. Siapakah Tuhan yang satu itu menurut Yesus? Menurut Yesus? Ya. Di mana itu? Coba kau ulangi. Yohanes 17:3. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Pertanyaannya, siapa satu-satunya Tuhan yang benar itu menurut Yesus? Ya, Allah Bapa. Oke. Berarti Yesus bukan Tuhan ya? Tuhan? Loh, di mana Yesus mengaku Tuhan? Dia adalah Tuhan karena dia adalah penguasa. Yohanes 17:3, Yesus itu Tuhan apa utusan Dia Tuhan? dengarin. Kalau orang sudah penguasa, berarti Saya dia ulang adalah- lagi. Yohanes Dia 17:3 berkata, dengerin, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai apa di sini? Utusan. Utusan. Oke, utusan. Siapa yang mengutus Yesus? Yang mengutus Yesus ya Bapaknya, Allah Bapa. Ya, oke. Antara Bapak dan Yesus siapa yang Tuhan? Ya, Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri, bro. Dari mana nenekmu kiper lah? Nah, kau nggak terima kan jawabannya? Dari mana kan? coba? Coba di mana Yohanes datanya 1 Yesus ayat adalah 1. Bapa itu sendiri? Tertulis di mana? Yohanes 1 ayat 1. Tertulis di mana Yesus adalah Bapa itu sendiri? Yohanes 1 ayat 1 baca. Coba baca. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Memang Yesus sudah lahir di situ? Itu ada ayatnya saya sudah baca. Memang Yesus sudah lahir di Yohanes 1? Itu kan Anda bertanya, saya menjawab. Memang Yesus lahir di Yohanes 1? Belum nongol dia? Itu kan ada ayatnya, itu sudah saya Yesus baca. itu nongol di Yohanes 1:14. Firman telah menjadi daging. Yohanes 1 Yesus Sudah, belum nongol. Saya sudah jawab kan, sekarang giliran Enggak saya. lah, enggak. Kau enggak Giliran punya saya. ilmu. Kenapa Nabi Muhammad suka Enggak ada urusan kau. Kenapa Nabi Sekarang yang mana yang Tuhan dulu nih? Tentuin dulu ada Bapa, ada Yesus. Yang mana yang Tuhan? Sudah bertanya berapa pertanyaan? Enggak bisa, ini masalah Tuhan. Kau tidak berani jawab. Ini Kenapa masalah Nabi ketuhanan, Muhammad selesaiin berbohong? dulu ini. Kenapa Sosok Nabi tadi Muhammad katanya naik hanya Yesus yang dipercaya. Yesus hanya percaya satu Tuhan, Bapaknya yang Hanya Tuhan. Yesus yang Dia utusan percaya. Tuhan. Utusan Selain Tuhan daripada dijadiin itu Tuhan. juga si Muhammad tidak Ya. Malu kan? Malu kan? Si Muhammad itu Malu kan? pembohong. Nah, kita membahas tentang Tuhan, dia membahas Nabi. Jadi Tuhanmu itu nggak ada harga dirinya. Ini kita membahas tentang Tuhan, kau membahas Nabi saya. Apa hubungannya? Kalau kau mau kau bahas Paulus. Baru imbang tuh. Ini Tuhannya lemah. Tuhannya lemah. Gitu loh. Dia membahas Nabi. Nggak bisa bro, Tuhan itu disandingkan dengan Nabi. Tuhan itu mengutus Nabi. Jadi nggak imbang diskusinya. Gua dengar dari tadi saya hanya percaya Yesus. Nenek mau kiper lah. Mana ada lu percaya Yesus? Justru kau itu membangkang semua ajaran Yesus. Yang kau jalankan itu ajaran Paulus. Kau itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Semua kau langgar tadi. Ada berapa item kriteria tadi? Makan babi lu hajar. Sabat lu embat. Yesus utusan lu bilang Tuhan. Itu semua urusannya Paulus. Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku. Jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Yesus mati terkutuk setelah dikubur bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kamu itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus.
Kalau kau pengikut Yesus, kau hampir sama dengan Pak Kripto. Yesus itu utusan, yang Tuhan adalah Bapaknya. Buktinya dia berdoa di muka bumi. Mana ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Pakai Yohanes 1, Yesus belum nongol, nongolnya di Yohanes 1:14. Giliran mau bertanya, lari pertanyaan ke Nabi. Tanya dong, siapa yang kau sembah umat Islam? Ya saya kasih data. Begitu dong perbandingan antara sembahan kita dengan sembahan kau. Ternyata kau tidak berilmu. Dari tadi gue dengar kayak apa aja. Mendingan di Siluga daripada lu. Oke, lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Tata, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nah, kabar Tad? Sehat? Ya. Udah sarapan belum Tad? Sudah. Iya, tadi aku ke rumah itu sama Habib. Tata belum ada katanya. Saya mau ajak sarapan tadi. Enak. Mana? Derma saya. Bang Andi ada di Jawa Timur? Iya, saya lagi di Pasuruan. Sama Habib Lopot? Betul dong. Oke. Saya udah 2 hari tidur di sini di rumahnya Habib. Dekat dengan Ustaz Atta. Ya, dekat. Ya setengah, nggak nyampe 15 menit lah. Jadi itu ya, Ustaz. Sebenarnya yang tadi ini, Tad, ini pengikut Yesus apa pengikut Paulus ya? Pengikut Paulus. Aku mau nanya Ustaz Tata, agama manakah? Agama mana yang menghormati, memuliakan para nabi, Ustaz? Ya Islam. La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak membeda-bedakan para nabi. Semuanya mulia. Ada nggak di dalam Al-Quran, Ustaz? Ada kisah para nabi itu berselingkuh, nabi itu mensinahi anaknya, nabi itu dikutuk mati di tiang salib. Ada nggak cerita-cerita begitu dalam Al-Quran, Tad? Ya ada. Di Al-Quran itu menjelaskan para nabi itu mulia. Makanya kita disuruh selawat kepada semuanya. Wassalamun alal mursalin. Berselawatlah kepada semua para nabi. Dan nufarriqu baina ahadim minhum. Jangan kalian membeda-bedakan para nabi. Mereka ini manusia paling sempurna, paling mulia, makhluk yang paling mulia karena mempunyai tugas penyampai firman. Gitu. Jadi hanya agama Islam ya yang memuliakan para nabi, terutama Nabi Isa alaihissalam. Ada nggak kisahnya Nabi Isa alaihissalam di Al-Quran, Tan? Ditangkap, ditelanjangin, diludahi, digamparin, diingat tangannya, ditombak lambungnya, dikasih anggur asam. Ada nggak kayak gitu di Al-Quran, Tan? Tidak, dia itu wajihan fid dunya wal akhirah. Di zamannya dia terkemuka dia, Pak. Paling terkemuka di zamannya. Bahkan ketika orang mengatakan dia itu bengnyok, ya, babak belur, tidak. Wa makaru wa makarallah. Allah selamatkan dia dari penghinaan itu. Gitu. Apa arti tadi? Itu kan kalau kita kan Nabi Isa alaihissalam itu Amerika Serikat apa Tad? Baginya keselamatan, kesejahteraan. Jadi kita harus selalu bersolawat kepada para nabi ya tadi ya kita ya. Iya, jadi kalau nabi itu, para nabi itu disebut, tidak boleh kita diem. Misalnya ada orang gini, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, langsung gitu yang mendengar itu. Atau ada orang menyebut gini, kisah Nabi Adam, nah kita yang mendengar ini alaihissalam, harus gitu. Gak boleh nama Nabi disebut, kita diem. Nabi siapapun yang disebut, maka yang mendengar harus baca selawat. Kalau selain Nabi Muhammad, misalnya Bang Handi bilang ini, kisah Nabi Musa, nah kita yang mendengar itu alaihissalam gitu. Gitu. Kalau Nabi Muhammad, kita yang mendengar Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi washabbihi gitu. Nggak boleh diem dari mulianya mereka ini gitu.
Kalau kita mendengarkan terkutuklah ia di tiang salib dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang di tiang salib. Itu apa yang kita sebutkan? Laknatullah gitu. Ya. Jadi hanya Islam ya tadi ya. Kayaknya 5 kali sehari wajib kita itu sholawat kepada Nabi ya tadi ya. Iya. Kepada Nabi Muhammad, terutama ke Nabi Ibrahim. Karena di dalam Bible itu siapa yang memuliakan, memberkati engkau, diberkati oleh Allah. Dan siapa yang mengutuk engkau, Abraham, dikutuk oleh Allah. Makanya orang Yahudi itu juga sama, ya, memberkati Abraham. Nah, Islam sama. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Wala ali itu tanda-tandanya samawi itu oleh Allah itu memang orang aku akan memberkati engkau bagi memberkati orang yang memberkati Abraham. Jangan dapat apa. Kenapa dinaikkan sini berisik? Kita kajian aja dulu. Turunin aja lah, itu nggak berilmu. Oh jadi gitu ya Tad. Saya baru tahu hari ini ya. Saya kan ini baru belajar ini Tad. Ternyata hanya agama Islam yang memuliakan para nabi. Nggak ada agama lain, malah agama lain ngutuk. Waduh. Dia ngutuk, terus dia bilang saya mengikuti. Yang saya kutuk, bagaimana ceritanya lu kutuk baru lu ikutin? Justru pengutuknya lah yang menulis itu lu ikutin. Waduh, kok bisa jadi begitu? Terus ada nggak para nabi Tad makan babi Tad? Tidak. Karena kalau di Bible itu kan memakan B2 atau binatang yang kotor itu dilarang. Kalau dalam Islam itu khinjir, kalau ditanya kenapa, fa innahu rijsun, ya kotor. Ya kalau ditanya alasannya. Tapi tidak usah alasan pun, kalau dalam Islam itu apa yang dilarang, ya sudah tinggalkan. Nggak usah ditanya lagi kenapa diharamkan gitu. Tapi kalau terpaksa kita ditanya, ya fa innahu wa innahu rijsun. Karena binatang tersebut binatang yang kotor lah gitu. Gini loh ya, tanda-tandanya binatang yang dihalalkan itu ciri-cirinya. Yang haram itu bertaring. Karena biasanya orang binatang bertaring ini memakan sesama binatang, memangsa lah. Atau kukunya ya yang mencengkram seperti elang, itu gak boleh. Nah, tanda-tandanya binatang yang halal itu makannya satu. Kayak kambingnya rumput doang, dikasih sate tidak mau gitu loh. Kayak unta, sapi, karena makannya satu jenis. Dan giginya biasa bukan bertaring, berarti menandakan dia tidak memangsa binatang lain. Makanya rata-rata itu kayak domba, kambing, sapi, unta. Pertanyaannya, kenapa unta dulu diharamkan di Israel? Kok Islam halal? Karena haramnya unta ini dulunya bukan karena murni Allah mengharamkan, bukan. Untuk menjadi hukuman. Di zamannya Yakub, ini sakit ya, ada orang Israel itu sakit dia. Lalu dia nadar, ya Allah kalau sakit saya sembuh, makanan yang paling enak tidak akan saya makan. Minuman yang paling enak tidak akan saya minum. Ini nazar namanya. Akhirnya ketika Allah mengutus Musa dengan Tauratnya, diharamkan benar oleh Allah. Ya, untuk hukuman untuk mereka biar gak nadar. Makanya kita tidak usah nadar-nadar yang aneh-aneh. Pokoknya kalau saya gini-gini, saya tidak akan makan misalnya. Jangan. Ya. Jadi ketika ditanya, Tata kalau kamu memang di Taurat itu unta itu haram loh ya. Kenapa dalam Islam kok halal? Karena dulu unta diharamkan itu karena untuk sebagai hukuman, bukan murni binatangnya haram, bukan. Kalau babi B2 itu memang murni diharamkan oleh Allah dan itu kotor. Kalau unta enggak. Unta ini diharamkan dulu hanya untuk Israel sebagai hukuman.
Karena mereka nadar tidak akan makan unta. Sehingga ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, maka dihalalkan lagi. Karena untuk seluruh dunia haram untuk Israel sebagai hukuman. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, kullu ta'ami kana illa li bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsi. Itu dalilnya, bahwasanya unta ini sebagai hukuman untuk mereka. Maka ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, dikembalikan lagi ke semula, yaitu halal. Karena memang makannya sama seperti kambing, sapi. Bukan makan pakai bertaring dia, bukan pakai makan binatang lain, enggak. Gitu. Betul itu, Tad. Saya udah survei, waktu saya di Burundi saya survei itu babi itu. Ternyata tuh kalau dia lapar nggak ada makanan, dia makan kotorannya sendiri. Kalau dia lagi ingin birahi begitu, tidak ada pasangannya, emaknya yang diembat. Itu saya perhatikan itu, Tad. Ini hasil survei saya loh. Jadi dia tidak memandang siapapun, yang penting terpuaskan nafsunya babi itu kan gitu. Ini survei loh membuktikan. Bener nggak tuh, Ustaz? Bener nggak teman-teman semua? Hasil survei saya ini. Naik lagi Lucifer. Waduh, Lucifer malah turun, malah ceramah katanya Ustaz Hatta. Bukan ceramah. Ini tanya jawab. Kamu bisa naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Kau bisa bertanya kok. Kau bisa bertanya, naik aja gitu loh. Naik lagi Lucifer. Woi, ku cari kau Hendy Celebes. Oi, jangan lari kau. Woi, bodat. Ayo diskusi kita, mana guru kau Juma? Loh. Apa sih ini orang ini? Kau nih. Oi, ku cari kau. Mana ini Lucifer ini naik lagi Lucifer. Waduh. Ini apa sih ini orang ini marah-marah? Ku tarik apa? Kau monyet kau nih. Ayo diskusi kita, debat kita. Yang makan monyet itu kau. Debat kau nih, oi. Mana surga kau? Surga ya, sekarang apa yang kau kuasai? Topiknya surga seks. Emang ada surga di Bible-mu? Enggak ada kata surga. Yang ada di Bible itu mana? Aduh, keliru. Daeng. Maaf, Daeng, keliru. Daeng, buka dulu, keliru. Mau mute orang satu ini keliru, Daeng. Ya, diturunin aja loh orang kayak gini, nggak bisa. Nggak ada surga di Kristen itu, nggak ada. Yang nanti ada itu, Daeng. ya. Kalau naik lagi suruh debat dengan saya dulu. Jangan. Apa saya nggak suka nyebut Bang Juma apa. Suruh dulu dengan saya atau apa. Jangan langsung ke Bang Juma. So hebat aja. Nah, Oten ini nggak ada ilmunya, kan ngomong doang, nggak ada ilmunya. Bener. Kalau dia berilmu itu dia beradab. Dia memperkenalkan diri dulu, saya Kristen, saya menguasai ini, ayo bikin topik kita diskusi yuk. Nah ini kan kayak jual obat. Penonton di dalam karung ini, peti ini nanti ada ular. Merapat, ya suaranya yang gede. Nah, obat yang dijual juga obat palsu. Setelah kemudian habis perkara tidak keluar ularnya, ngomongnya doang gitu loh. Ini penjual obat. Yang lagi habis ditangkap sama Satpol PP karena dia membuka gelar di pasar nggak ada izin itu. Jadi jual obat panu dia. Gitu. Tapi yang dijual adalah obat bekas gitu ya. Jadi topik pada kesempatan kali ini adalah agama manakah yang memuliakan para nabi? Kristenkah, Hindukah, Buddhakah, Islamkah yang memuliakan para nabi? Ada yang mau masuk di hari libur ini? Silakan Lucifer. Silakan. Lucifer, kita diskusi aja, yuk masuk diskusi. Shalom, selamat siang semua, saudara-saudaraku, salam sejahtera buat kita semua. Ya, silakan Bang, ditanggapi. Agama manakah yang memuliakan para nabi? Silakan. Ya, agama mana yang memuliakan para nabi? Ya, tentunya saya tidak tahu. Kalau Islam itu saya tidak tahu ya, karena saya tidak pelajari. Ya, kalau nabi itu, rasul itu hanya sebuah gelar dan nama, tidak harus sebenarnya yang harus dimuliakan. Sesuatu yang punya kekuasaan itu tidak perlu dimuliakan karena dia sudah mulia sendiri. Mungkin begitu. Cukup? Ya. Cukup. Sebelum kau tata, saya pernah baca di Bible Anda itu Nabi Daud dituduh berzina. Ya, Lot mensinai kedua anaknya. Terus Yesus sendiri diolok-olok, diludahi, ditelanjangi, digamparin.
disalib, terkutuk begitu. Ini ada 3 nama saya sebut ya. Lot, Nabi Daud alaihissalam, kisah di Bible, dan Yesus itu sendiri. Tidak ada perlakuan baik-baik di dalam Bible-mu itu, cerita itu. Artinya ini, kenapa demikian? Sebelum ke Ustaz Tata, silakan. Tolong diulangin, saya kurang jelas tadi. Apa tuh? Ada namanya cerita Lot di dalam Bible-mu itu, dikisahkan mensinahi kedua anaknya. Dikasih mabok dulu, ada 2 anaknya perempuan, dimabokin dulu supaya dia pakai anaknya terus punya anak. Jadi anaknya adalah cucunya sendiri. Kedua, Daud dituduh berzina. Dia mengambil istri orang dan seterusnya bla 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 itu. Yang paling parah adalah Yesus yang kau tuhankan itu diolok-olok, diludahi, ditelanjangin, disalib, ditumbak lampunya, minum anggur asam, mati terkutuk di tiang salib. Silakan. Kenapa demikian? Ya, jadi kalau cerita itu memang benar, nggak ada yang salah. Justru karena itulah makanya, ya, harus ada yang, karena sudah kelakuan manusia ini sudah luar biasa, ya. Penyesatannya, kelakuannya sudah tidak mengenal lagi bahwa mereka itu siapa. Makanya itulah tujuan para, khususnya Yesus itu turun, ya, Elohim itu turun menjelma menjadi Yesus itu untuk memberitahukan itu, untuk menyadarkan itu bahwa dunia ini atau bumi ini bukan ini memang tempat kekuasaannya iblis itu. Bukan tempatnya para manusia-manusia yang suci itu. Dijawab tadi memang seperti itu kan? Yeah. Oke. Jadi saya ke Ustadz Tata dulu ya Bang ya. Ustadz, jadi mereka sudah mengakui memang seperti itu. Nabi itu diolok-olok. Nabi itu disuruh berzina dan seterusnya Ustadz. Ya. Silakan. Jadi karena memang orang-orang dulu itu ya, termasuk Yahudi dan Kristen, karena suka menghina para nabi, maka Islam itu meluruskan. Misalnya Yesus itu mati terkutuk, gitu ya. Maka oleh Islam salah kalian. Itu nabi itu mulia, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yang kalian bunuh itu, yang kalian tuduh terkutuk itu, ya, itu bukan Isa, sudah. Aku ganti. Berarti yang mereka hina-hina itu bukan Isa, sudah salah mereka. Tujuannya mau menjatuhkan nama baik Yesus, justru Al-Quran mengatakan membela Yesus. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan kamu ini lahir dari hasil zina, maka Al-Quran meluruskan, qala innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiyya, bahwa dia seorang anak laki-laki yang suci. Jangan kamu tuduh anak zina dia karena lahir tanpa ayah gitu. Jadi apa? Islam ini memang kami memuliakan. Makanya kami diperintah wassalamun alal mursalin. Berselawatlah kamu kepada semua para nabi itu. La nufarriqu baina ahadin minhum. Jangan membeda-bedakan. Kalau orang Kristen dengan Yahudi kan membeda-bedakan. Kalau nabi itu diterima, dimuliakan. Orang Israel memuliakan Musa, dilulukan. Giliran nanti Daud dihina-hina. Ya, meniduri wanita lah gitu. Kristen juga gitu, ikut-ikutan. Giliran mereka menerima, dilulukan. Yesus diterima, kadang-kadang dia tuh hebat, bahkan dituhankan. Giliran nabi yang lain yang mereka tidak suka, dihina. Mereka ini pendosa. Abraham pendosa karena dia itu menikah ngambil budaknya, menutupi budak kayak gitu itu. Nah, inilah orang-orang. Karena ada kekacauan kayak gitu tuduhan kepada para nabi, maka Islam datang. Kalian jangan seperti itu ya. Mereka ini orang-orang salah. Masa utusanku dihina-hina? Nah gitu. Kalau kalian umatnya Muhammad, Allah seakan-akan Allah memberitahu untuk umatnya Nabi Muhammad, kalian harus memuliakan. Saya tidak mungkin salah. Saya ini Tuhan. Wong kalian saja kalau jadi apa ya, bos lah ya, punya karyawan banyak,
terus mau memilih kepercayaan untuk diutus kemana-mana, pasti memilih yang terbaik, yang jujur, yang baik. Apalagi saya Tuhan, kalian loh kalau memilih sesuatu cari pasangan, cari yang terbaik, yang akhlaknya baik. Cari karyawan untuk dijadikan kepercayaan, karyawan yang baik sebagai apa? Nanti dia ditugaskan jadi mandor gitu. Nggak usah panjang-panjang. Tadi Iya, saya panjang nggak boleh. Apalagi Tuhan gitu. Kalau Lucifer itu kan enggak. Tuhan dihina ya. Rasul utusan Tuhan dihina gitu. Itu bedanya. Penjelasannya bukan begitu. Diam dulu Pak Lucifer, diam dulu Bang sebentar. Jadi udah cak santai aja, nanti saya nggak potong kok. Ke topik berikutnya ya, masih masalah nabi ya. Di Bible itu ada nabi nggak nih? Kalau di Bible itu ada nabi, ada berapa nabi? Nabi itu fungsinya apa? Saya ulang ya. Di Bible dan di Al-Quran ada nggak nabi? Berapa nabi? Dan fungsi nabi itu apa? Di Bible dulu deh, ada berapa nabi kalau ada, dan siapa aja, dan fungsinya untuk apa itu nabi? Sebutkan nama-namanya kalau ada. Silakan Lucifer. Ya, harus dipahami dulu ya, nabi itu apa sih? Kan gitu. Dan bagaimana status kenabian itu bisa dinobatkan kepada orang? Adakah ininya apa pengkultusannya? Kan gitu. Siapa yang mengkultuskan dia nabi? Itu jadi pertanyaan. Jangan kalau nggak ngerti jangan dibahas dulu nabi ini, gitu loh. Kalau masalah nabi banyak gitu. Kalau soal nabi, gitu. Rasul juga banyak, kan gitu. Ya. Jadi harus tahu dulu nabi ini apa, dari mana asal usulnya, siapa yang mengkultuskannya. Apakah seorang manusia mengkultuskan manusia menjadi nabi? Tidak. Apakah Allah Bapa mengkultuskan manusia menjadi nabi? Juga tidak. Gitu loh. Itu yang harus dipahami dulu. Bang, saya potong Bang. Jawab dulu. Biar lu tar. Ya, sini. Jadi nabi itu artinya kalau apa? Dipotong terus sebentar. Nabi itu artinya apa? Ada berapa nabi yang ada di Bible Anda? Dan fungsi nabi itu apa? Silakan. Nabi itu kalau dipahami dulu, orang-orang yang mempunyai penglihatan itu nabi. Di mana tertulis itu? Orang-orang di mana tertulis seperti itu? Aduh, ujung-ujungnya tertulis lagi. Dijelaskan dulu lah. Ya. Nabi itu adalah itu ya, orang-orang yang punya penglihatan. Ya. Ayat dulu, penglihatan itu. Ayat dulu. Mestinya data dulu Bang. Sekarang kita mau ayat-ayatan atau apa ini? Enggak, mestinya data dulu. Jangan apa-apa lah, ikuti aja. Berapa nabi yang ada di Bible Anda? Gitu loh. Kalau masalah di masalah nabi ya, kayak Yesus juga nabi itu nabi di Markus 14 ayat 65, Lukas 24 19. Pertanyaannya adalah Yohanes, berapa nabi di Bible Anda dan siapa-siapa namanya? Silakan. Ya kalau di dalam Bible sendiri itu ya, karena Rasul itu setara dengan nabi ya banyak ya. Berapa jumlahnya? Banyak lah, nggak usah saya hitung satu-satu lah. Berarti nggak bisa jawab. Kalau ditanya ya nggak bisa jawab kan? Nah, standby dulu. Ustaz Tata lagi yang menjawab. Tat, apa itu nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh ya Allah. Ustaz, berapa nabi? Apa arti nabi? Berapa nabi di dalam Al-Quran? Fungsi nabi itu apa? Nih dengerin nih jawaban yang benar nih. Silakan Ustaz. Ya, kalau jumlahnya itu yang wajib diketahui cuma 25. Kalau secara keseluruhan 124.000 jumlahnya. Cuma kita diberitahu oleh Allah 25 saja yang diceritakan. Nabi itu apa? Orang yang menerima berita dari Tuhan disampaikan kepada umatnya, kepada orang lainnya. Dia cuma tidak wajib menyampaikan, dia cuma menerima berita. Nabi Naba'a, dari Naba'a ini maksudnya apa? Makanya ada surat An-Naba ya. Naba itu, Nabi itu dari kalimat Naba'a ini. Amma yatasaalun anin naba'il azima. Nabi, Naba'a. Nabi itu dari kalimat ini, yaitu tentang berita ya yang besar. Jadi kalau orang ini dikatakan nabi, berarti dia pernah menerima wahyu. Tapi untuk dirinya
Kalau Rasul, manusia yang diberi wahyu, menerima berita dari Tuhan, firman Tuhan, dan wajib disampaikan kepada orang lain. Makanya Nabi belum tentu tidak punya umat. Yang terkenal dalam Islam Nabi Khidir, tidak punya umat. Wong cuma Nabi dia, cuma menerima berita doang. Tapi kalau Rasul, utusan, dia dikatakan Nabi karena menerima wahyu. Dikatakan Rasul karena tugasnya diutus untuk menyampaikan firman. Pasti punya umat. Umatnya Isa wa rasulan ila Bani Israel, Bani Israel. Umatnya Nabi Muhammad ila rahmatan lil alamin. Ya, seluruh alam. Itulah bedanya. Kalau Nabi menerima berita doang, menerima wahyu doang. Tapi kalau Rasul menerima wahyu dan wajib menyampaikan wahyu itu. Itu ya. Jadi jelas kalau dalam Islam itu. Oke. Silakan Pak Lucifer. Apa arti Nabi dan apa arti Rasul itu dulu deh. Kerjaan Anda deh, silakan. Pakai data, Bang. Saya sudah bilang, Nabi itu adalah manusia yang mempunyai penglihatan ke depan, ya, yang bisa melihat hari-hari ke depan itu. Dia tahu semua isi alam semesta ini. Tertulis di mana, Bang? Ya. Tertulis di mana? Apa sih harus ditulis-tulis itu? Berarti Anda ngarang. Kalian tuh suka sekali yang tertulis secara letter A, letter ini dijelaskan. Kalau kau nggak terima ya sudah. Berarti Anda edukasi. Berarti ini asumsi ya, Bang ya? Biarkan saja mau asumsi, yang penting kalau orang juga nggak percaya nggak masalah. Oke, silakan berasumsi, Bang. Monggo lanjut. Gitu loh. Jadi harus tahu. Jangan cuma yang tertulis Nabi. Makanya tadi saya bilang, siapa yang mengkultuskan Nabi ini? Apa sih Nabi itu? Paham dulu. Siapa gitu. itu Nabi, Bang? Ya. Nabi itu salah satu makhluk manusia yang mempunyai secara kemanusiaannya, tetapi di dalamnya itu dia adalah bisa mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nabi itu bahasa apa, Bang? Nabi itu asal bahasa apa? Saya nggak tahu lah bahasa. Saya bukan ahli bahasa. Oke. Kalau Rasul artinya apa? Rasul artinya apa, Bang? Ya, Rasul itu yang mempunyai, ya, yang mempunyai firman, ya. Jadi semua ini ajaran, ya, yang menyampaikan. Ini Nabi Rasul ini adalah sesuatu yang mempunyai penglihatan dan mempunyai ajaran yang akan disampaikan kepada manusia. Rasul itu dari khusus bahasa manusia. apa? Rasul itu dari bahasa apa, Bang? Saya nggak tahu, bukan saya ahli bahasa. Jangan tanya bahasa sama saya, Andi. Nggak tahu. Kalau kamu mau kirim kopi dulu lah biar saya jawab pertanyaanmu. Oke, cukup ya. Ustaz Tata lagi ya. Gitu. Oke, silakan Ustaz. Diperjelas lagi, Tad. Nabi itu, Anda Rasul ini itu gimana sih? Giliran saya bernarasi Anda tanya-tanya. Karena udah saya, Giliran Anda sudah Tata jawab. bertanya-tanya, berkata-kata, bernarasi, saya nanti bicara, Anda bilang diam dulu. Kan Anda udah jawab, Bang. Anda nggak tahu. Masa Anda udah nggak tahu terus? Begitulah. Kalau Anda tidak mau mendengarkan, jangan. Kan di bawah banyak yang mendengarkan. Kan tadi Anda udah menjawab tidak tahu. Ya. Ya, sekarang masalah tidak tahu. Sekarang ini pertanyaannya ini apa? Tahu dan tidak tahu. Kan pertanyaannya jangan adalah, biasakan Anda dulu, begitu, Bang. Saudaraku. Jangan bro, biasakan. Bro, kan pertanyaannya adalah giliran apa arti Nabi, apa arti Rasul? Anda bilang itu semua ada penjelasannya. Asumsi, tidak ada kan? semua yang setelah di letter A itu tertulis itu harus hanya bisa tadi Anda dijelaskan. berasumsi, Anda udah jawab gitu loh. Ya selesai toh. Ya Anda sudah, berasumsi, kalau Anda tidak mau dengar asumsi saya, jangan naikkan. Ya udah, turun aja kalau turun begitu. lah. Turunin aja. Oke. Anda yang minta ya. Anda yang minta toh. Saya itu orang baik loh, mengikuti permintaan orang. Jadi menurut dia Nabi itu memiliki penglihatan katanya. Minta datanya, ya jangan minta data dong. Nah masih mau mendengarkan orang tidak berdata teman-teman. Apa itu Rasul? Nggak tahu juga. Bahasa apa itu? Jangan tanya bahasa kepada saya. Berarti tugasnya udah selesai. Kan gitu diskusinya. Nah kalau tidak tahu terus mau bicara panjang, apa yang mau didengar teman-teman? Coba netizen-netizen semua saudaraku ini yang terkasih. Begitu. Orang kalau sudah tidak tahu terus dia ngomong panjang, apakah Anda masih mau mendengarkan orang yang demikian? A, masih mau, B, tidak. Jawab. Tolong. Tidak. Oke, makasih. Ustaz, kembali ke Ustaz Tata. Tanpa lu juga gue bisa kajian kok. Biar netizen itu tercerahkan begitu. Ini juga jangan dikasih naik ini mah. Ini mah
nggak ada gunanya ini. Silakan Ustaz, nabi itu diulang, Tad. Nabi itu artinya apa, rasul itu artinya apa, dan dari bahasa apa? Silakan, Tad. Ya, jadi tadi sudah ya kalau nabi dari naba'a. Makanya surat An-Naba itu kan orang yang menerima berita dari Tuhan. Kalau rasul, seseorang yang dipilih secara langsung oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan berita, sama dengan nabi kan berita juga. Terus rasul ini berasal dari kata arsala, yang mana artinya mengurus, ya. Dan rasul, ya, atau apa? Berarti apa? Orang yang diutus untuk menyampaikan, gitu loh. Ya, jadi kalau dari kalimatnya arsala, yang mengurus, dan rasul berarti utusan, gitu. Berarti punya tugas mereka ini. Ya, tugasnya ini penyampai firman ini, karena diutus berarti dia menyampaikan berita dari Tuhan. Kamu saya utus ya ke mana? Ke Jakarta misalnya. Untuk apa? Ya untuk menyampaikan ini. Kamu sampaikan ke karyawan di sana. Berarti dia punya tugas menyampaikan berita dari bosnya. Gitu. Pasti punya tugas. Ya tugasnya ini menyampaikan ini. Karena yang punya pabrik ini, bosnya ini tidak mau datang sendiri. Cukup dia mengutus utusan untuk menyampaikan, kayak gitu. Ya sama. Makanya di dalam Bible juga sama. Utusan itu penyampai firman, Yohanes 3:34. Melakukan kehendak yang mengutus. Yohanes 14:31. Melakukan perintah, ya. Tadi melakukan kehendak Bapa yang mengutus itu 6:38 Yohanes. Kalau Yohanes 14:31 melakukan perintah Bapa. Jadi apa perintah itu? Ya ini penyampai firman ini. Jadi jelas arsala dengan naba'a. Ya, sama-sama menerima berita dari Tuhan, wahyu firman Tuhan, gitu. Oke, lanjut. Terima kasih, Tad. Jadi semua berdata ya. Jadi semua kata nabi dari Al-Quran, rasul dari Al-Quran, arsala dan naba'ah. Ya, semua dari Al-Quran. Dipinjam orang sebelah, disalahgunakan maknanya. Ditanya, ya mbalelo. Jangan suruh saya pakai data. Saya kan cuma berasumsi. Nah, gitu jawabannya. Jadi, kata Nabi yang ada di sebelah itu, mereka ambil dari Al-Quran juga. Apalagi Rasul, ambil dari Al-Quran juga. Tapi mereka mengatakan kami duluan. Loh kok nyontoh yang belakangan? Aneh kan? Udah pinjam, disalah artikan. Bayangkan seorang Paulus diberi gelar Rasul. Nauzubillah min zalik. Padahal dia adalah apostolos. Beda. Sebelum kita lanjut, Tad, apakah semua para nabi dan rasul itu sumber keilmuannya berasal dari Sang Pencipta atau dia ngarang-ngarang sendiri, Tad? Silakan. Jadi sifatnya para nabi itu kan siddiq, amanah, tablek, fatona. Jadi memang mereka ini mempunyai sifat tablek. Wajib dia menyebarkan, ya, menyampaikan. Perlawanannya, sifat mustahilnya kitman, menyimpan, mustahil. Misalnya dia menerima Tuhan, menerima firman dari Tuhan. Waduh, ini kalimat ini saya simpan aja, tidak mau saya sampaikan, tidak boleh. Karena siddiq, ya benar, ya pasti benar. Makanya akulah jalan dan kebenaran. Ya wajar, memang dia nabi, mempunyai sifat siddiq, amanah. Tidak mungkin dia menyimpan, diberi amanah, berkhianat, tidak mungkin. Tablek, menyampaikan. Ya, terus fatona, cerdas. Jadi gak ada nabi blow on itu, gak ada. Cerdas di situ maksudnya apa? Orang ini akan ada di naungan pimpinan dia. Jadi cerdas di situ. Manusia ini memutuskan segala sesuatu harus mengikuti dia. Kayak Nabi Muhammad ini kan secerdas-cerdasnya orang, ya. Jadi bawahannya. Sayyidina Ali itu cerdas banget itu. Termasuk Zaid bin Sabit. Tapi kalau ada urusan apapun harus mengikuti keputusan Rasulullah.
Rasulullah selalu menjawab dengan benar, sudah apapun itu. Itulah Siddiq, amanah, tablek, fatonah. Ya. Jadi secerdas-cerdasnya orang tidak bisa mengalahkan Nabi ini. Maka di zamannya Nabi Muhammad, urusan melawan orang kafir, siasat berperang, Rasulullah jagonya. Urusan apapun itu. Ya, karena apa? Karena memang amanah, tablek, fatonah. Ya, fatonah beliau itu. Ya. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan manusia biasanya. Gitu. Sidik jujur ya, Tat. Tat, boleh nggak itu Nabi atau Rasul itu ngarang-ngarang sendiri, terus bikin buku, terus mengatakan ini dari Sang Pencipta alam semesta? Boleh nggak seperti itu, Tat? Nggak boleh. Makanya supaya mereka percaya surat An-Najm itu kan supaya tidak ada berita kayak gitu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Ingat ya, ini yang aku sampaikan ini bukan karanganku. Aku ini menyampaikan firman Tuhan. Tidak mungkin saya mengarang-arang. Kalau kalian menuduh, ya misalnya Nabi Muhammad dituduh mengarang, maka oleh Allah ditantang. Kalau kalian menuduh Muhammad ini mengarang, kalian salah. Itu firmanku, ucapanku yang kuberikan kepada dia. Tapi kalau kamu tidak percaya, coba kamu tiru. Bisa nggak kamu seperti Muhammad ini? Ya, coba buat satu surat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kalau kamu tidak percaya, maka buatlah satu surat semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ternyata sampai sekarang nggak ada yang bisa. Mereka ragu tapi ditantang, nggak bisa, nggak berani. Sampai sekarang gitu ya. Oke, lanjut.